menjadi trader, saya punya usaha kecil-kecilan sebenarnya. Fokus di bidang F&B, biasanya bergerak di sektor, biasanya di mall-mall seperti itu. Cuman karena adanya pandemi, jadi cukup terdampak, terutama PPKM darurat yang diterapkan kemarin ini. Jadi saya mau share sedikit tentang apa yang saya alami selama trading di periode, mungkin saya mulai trading di bulan Juni hingga nanti saat ini seperti apa. Dan kesibukan saya saat ini, kebetulan saya ada produksi keripik tempe, namanya ini Arfa. Ya, ini adalah produknya ya. Ya, ini yang kesibukan saya sesaat ini. Jadi sejauh ini ya terus terang untuk saya trading harian seperti Om Ben, wah sepertinya tidak mampu waktunya. Jadi saya memutuskan untuk mencari tipikal trading saya seperti apa. Oke. Jadi Oke. berarti kok Arnold ini nggak mantau layar tiap hari ya? Tiap hari ada, cuman saya tidak langsung di depan layar setiap saat, setiap waktu seperti itu. Oke. Mungkin saya pantau itu biasanya market pembukaan opening sekitar 30 menit awal dan pre-close 30 menit, istilahnya waktu-waktu genting seperti itu. Oke, berarti kok Arnold ini lebih ke arah swing ya berarti ya? Bener ya? Ya, betul, Nah, Om Ben. nah ini menarik teman-teman. Jadi begini, beberapa beberapa akhir-akhir ini ya, saya bilang akhir-akhir ini fenomena scalper yang mendunia ya. Kita ngerti ada scalper yang sangat luar biasa dan terkenal ya. Semua orang berlomba-lomba jadi scalper seperti itu ya. Semua orang mengeluk-elukan scalping trading seperti itu ya, aliran scalping. Tapi karena itu kenapa kebetulan saya sangat senang sekali bertemu dengan Koh Arnold ini ya. Dia Terima kasih, Om Ben. menceritakan ke Om Yance pengalamannya ya. Kebetulan Om Yance itu adalah expert ya di bidang swing ya, swingnya PPC itu yang megang Om Yance. Makanya itu Koh Arnold lebih banyak berkonsultasi mungkin dengan Om Yance. Nah, ketika Om Yance share ke saya sangat senang sekali karena apa? Saya menantikan ada orang-orang, ada member ya, terutama member PPC yang bisa berhasil ya mendapatkan gain yang luar biasa multi bagger tapi dengan aliran swing. Karena selama ini saya yang selalu share ya, saya mendapatkan profit sekian tapi kan saya kan lebih ke arah mix ya, ada scalping, ada swing. Tapi ini saya sangat senang sekali ketemu member yang benar-benar alirannya swing seperti itu. Nah, karena ini kita akan dengerin nih, kita akan tanya-tanya banyak hal ke Ko Arnold nih. Kalau ada teman-teman mungkin bisa mengajukan pertanyaan di dalam kolom komentar, nanti saya akan coba mencari ya seperti itu. Saya juga sudah membuka pertanyaan-pertanyaan di dalam Instagram saya ya, Instagram saya seperti itu. Nah, yuk kita mulai. Oke, Om Ben. Kok Arnold, saya mau nanya nih. Ya. Ceritanya bagaimana sih kok Arnold kok bisa nyemplung di dalam dunia trading? Bisa ceritain ya latar belakangnya bagaimana? Dulu kok bisa kenal trading, siapa yang ngajakin dan lain sebagainya? Ya, jadi kebetulan ada Om kurang lebih itu sebagai panutan saya sebenarnya. Jadi dia ada istilahnya membuat introduksi kepada saya bahwa ini ada kesempatan yang bisa didapat di saat kondisi market sedang seperti ini, dalam arti COVID ya, Om Ben, seperti itu. Jadi saat itu saya masih kurang lebih diperkenalkan di bulan Juni, tapi akhirnya saya buka akun sekuritas itu di bulan Juni akhir. Dan saya baru mulai trading itu di bulan Juli sebenarnya, Om Ben. Oke. Jadi di bulan Juli saya karena masih sangat istilahnya tidak paham tentang market sama sekali seperti apa, ya saya hanya setiap hari sibuk baca berita terus. Jadi sampai saya download aplikasi CNBC itu untuk saya cari ini tentang saham ini apa nih yang potensi seperti apa gitu. Dan saya masih ingat betul bahwa Om juga menyampaikan bahwa ya kamu masih pelajari dulu dari segi untuk faktor LQ45 waktu itu saya ingat. Oh, jadi akhirnya trading LQ45 ya, awalnya ya. LQ45 awalnya Om Ben seperti itu. Jadi saya lihat oke, ini ada diberitakan bahwa ini Telkom waktu itu saat itu gencar-gencarnya dividen atau apa ya seperti itu, saya lupa. Jadi saham pertama saya itu yang saya beli adalah Telkom, Om Ben. Seperti itu. Jadi awal mulanya dari situ hingga akhirnya saya
coba mencari-cari tahu ilmu baru, mungkin dari YouTube, dan akhirnya ada juga beberapa teman-teman serta kerabat juga ada yang memberikan buku khusus kepada saya waktu itu. 2 buku hingga saat ini saya pegang untuk saya baca. Buku itu adalah Value Investing, dan yang satu lagi adalah metode untuk memahami technical analysis, seperti itu Om Ben. Oh, jadi kok Arnold ini awalnya juga belajarnya dari buku ya? Selain dari Ya, Om yang membimbing gitu dari buku. Seperti itu. ya awalnya dari buku. Karena saat itu di sekuritas tersebut sering dapat rekom-rekom saham. Cuman saya lihat kan kenapa yang direkomendasikan harga itu lebih low saat kita mau beli sudah naik, seperti itu. Jadi ya jadi itu yang rekomnya ini setelah naik ya harganya ya? pada umumnya kebanyakan seperti itu Om Ben. Oke. Lalu mulai masuk di dalam grup premium, pernah nyoba nggak sih sebelum di PPC? Mungkin pernah masuk di grup yang ya. apa gitu, pernah nggak sih? Pernah, terus terang saya pernah masuk di grup premium selain PPC. Itu karena keingintahuan saya untuk belajar. Saya juga lihat, saya sempat ikut terjun itu di periode bulan Juli ke Agustus. Itu saat-saat kalau orang bilang ya mungkin fase-fase sudah mulai bullish market sudah mau berakhir ya, sepertinya seperti itu. Jadi sempat saya mendapatkan kenaikan sedikit, dan akhirnya yang saya ikuti di grup tersebut kebanyakan ya itu Om Ben, istilahnya buy on breakout, atau terkadang sudah ada volume yang lebih besar sekali baru kita direkomendasikan untuk masuk untuk lebih mendongkrak harga tersebut. Oh, Seperti itu. jadi diajarinya buy on breakout ya waktu itu ya? Iya, buy on breakout, betul. Oke, lalu dari grup-grup yang lama itu bisa profit nggak, Arnold? Saat itu terus terang saya sempat profit. Nah ini di bulan Agustus ke September, di mana saat itu ada pengumuman di Jakarta bahwa ada PPKM menarik rem darurat dari salah satu gubernur begitu. Akhirnya itu yang mengakibatkan saya loss cukup besar. Sebelumnya saya profit, saya loss cukup besar, itu hampir 80 juta Om Ben. Wow. Dari Gede modal ya? yang saya coba sisihkan untuk bermain saham, saya loss 80 juta di situ. Oke. Kalau loss 80 juta itu berarti modalnya waktu itu berapa, Arnold, pasangnya? Waktu itu saya bermain di 250 Om Ben. Oke, jadi 250 loss 80 ya? Iya, jadi ya, waduh, ini psikologi saya terus terang saat itu terpukul. Dalam arti, ini saya udah beli saham blue chip LQ45, kok ujung-ujungnya seperti ini. Jadi dalam dunia saham ini ya kita membeli berdasarkan fundamental itu juga berbeda sih sebenarnya Om Ben. Oke, lalu itu kira-kira kalau Mas ingat bulan apa, Arnold? Ketika Arnold bilang yang cut loss sampai 80 juta itu. Itu saat saya pertama kali menemukan PPC di YouTube. Jadi saat saya mulai menemukan PPC, saya lihat YouTube Om Ben waktu itu menjelaskan tentang analisa saham seperti apa. Wah, saya tertarik. Saya ikut grup umum dulu waktu itu. Akhirnya, saya lihat Om Ben ada memberikan evaluasi kisi-kisi sedikit di grup umum yang membuat saya tertarik untuk masuk ke premium. Oke. Ini Arnold, boleh nggak saya share ya? Arnold pernah kirim ke saya soal itu ya, soal apa? Loss-nya ya. Boleh saya share mungkin? Boleh Om Ben. Itu saya waktu itu di PPC kan ada klinik Tongfang. Oke. Ya, itu saya waktu itu sempat diskusikan itu bagaimana saham-saham tersebut. Oke. Saya coba share ya. Coba share ya, Arnold ya. Boleh Om Ben. Ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya ini. Arnold bisa lihat juga ya? Ya Om Ben. Bisa lihat ya. Ini adalah cut loss-nya Arnold ya. Cut loss-nya Arnold seperti itu. Saya hilangin dulu bannernya mungkin biar nggak mengganggu bawahnya. Ya, ini adalah cut loss-nya Arnold teman-teman ya. Jadi ini ada ASI ya, ada ASI Arnold cut loss 10 juta seperti itu. Kemudian 5 juta. Saya
awalnya nggak percaya kalau ini total 79 juta. Jadi kok cuma 10,5 kok bisa sampai apa ya? Masa sih bisa sampai segitu banyaknya ya? Kemudian Iya. tadi saya penasaran Arnold. Jujur aja saya penasaran, saya Oh, hitung. Kok ya bener ya lama-lama kok jadi 79 juta ya. Jadi kok lama-lama terlihat banyak ya. Jadi ini adalah cut loss-nya Arnold teman-teman yang sudah direkap dari Arnold. Jadi ini belum kenal PPC ya waktu itu ya Arnold ya. iya, saat itu saya masih join di grup premium satunya. Jadi ya beli berdasarkan news ya Om, seperti itu. Oke, jadi beli berdasarkan GGRM average saya itu 50.500. Sebelumnya saya HK di 54.000 atau 55.000 Om Ben. wow. Tapi ini posisi sudah cut loss semua ya? Sudah saat saya bergabung PPC, akhirnya saya konsultasikan itu di sana. Wah, ini kayaknya saya harus ulang kembali mindset saya dalam bertrading seperti itu. Oke, ini saya mau tanya nih. Ini kan Arnold kan berarti dari 250 cut loss 80 juta ya. Kan kita bilang 80 berarti itu kan hampir sepertiganya ya. Berarti Betul. sepertiga itu sekitar 33%. Itu cukup banyak sih menurut saya. Nah, Iya. apa yang bikin Arnold yakin kok berani cut loss? Kan jumlahnya nggak sedikit ini. 80 juta itu kalau dibuat beli mobil aja bisa dapat second kan? Mobil second kan sebenarnya. Iya Om Ben. Nah, yang bikin Arnold berani apa? Ini penasaran saya. Kenapa Arnold berani cut loss Eh, segini? sebenarnya gini Om Ben, 80 juta itu saya sudah hampir dalam arti give up dalam dunia saham. Saya rasa, wah ini kayaknya saham ini nggak cocok untuk saya sepertinya. Dalam arti, wah saya kok setiap beli kok harga tahu-tahu dibanting turun, dibanting turun, terus setiap itu. Jadi akhirnya saya merasa, udahlah saya buang semua barang itu, saya mau coba pikir ulang kembali apakah bertrading di saham ini cocok untuk saya atau tidak gitu Om Ben. Jadi Oke. sempat saya 10 hari ada Om Ben saya vakum dalam dunia trading waktu itu di Oke, periode September karena juga sempat disampaikan bahwa itu juga masih fase bearish ya Om Ben seperti oke, itu. oke. Nah, Iya. ini menarik nih Arnold. Ada yang komen nih sekalian di YouTube Hmm. dari Virus Family. Pom-pom lagi dengan janji surga profit 800% cuma 1 tahun agar retail masukin duitnya ke dunia saham. Menurut kamu bagaimana? Ini kamu dibilang pom-pom nih. Kita dibilang pom-pom nih. Kita dibilang pom-pom nih Arnold. Iya. Justru sebenarnya saya memanfaatkan pom-pomers itu untuk jualan barang saya sebenarnya Om Ben. Wow. Jadi ketika mereka pom-pom Arnold juaran. Berarti Arnold sudah beli di bawah dong. Iya, saya buy on, pastinya saya buy on weakness dan juga saya lihat volumenya serta juga menganalisa chartnya seperti apa begitu. Nah, sebentar, saya nanya. Ini Arnold ini bisa analisa teknikal berarti? Kalau dibilang bisa ya masih minim Om Ben karena juga belajar melalui buku. Sebenarnya saya banyak tanya sebenarnya kayak Om Yance sharing di grup, saya juga pelajari, saya cari tahu, saya akhirnya searching. Karena kebetulan saya di grup juga sebenarnya silent reader kalau boleh dibilang Om Ben. Iya, saya baru tahu ada kamu ketika akhir-akhir ini soalnya. Jadi teman-teman di sini mesti ngerti Arnold ini adalah apa ya? Saya kenal dari tour seperti itu dan dia nggak pernah chatting di dalam Telegram sejujurnya. Ya dia chatting di dalam WhatsApp. Saya pikir dia itu bukan member PPC ya. Jadi saya nggak pernah ngerti dan nggak pernah notice ada Arnold di sini ya. Lalu Arnold ini berarti kamu ikut kelas TA Basic dan lain sebagainya ya di PPC ya? Nah, gini Om Ben, kalau untuk TA Basic, saya belum ikut, tapi sekarang Oke. saya sedang mendalami pudingmologi seperti itu. Oh, oke. Ya, itu Berarti kelas dengan guru Norman ya. berarti Seperti kamu itu. itu belajarnya TA itu murni dari buku ya? Ya, murni dari buku, YouTube, ya dan beberapa Wow. lainnya. Wow, hebat. Ini menarik ini karena apa? Karena nggak banyak orang mau belajar ya, nggak banyak orang mau belajar. Nah, kan dari cut loss ini ya, kita kembali ke cut loss dulu nih. Oh, udah cut loss 80 juta ini. Kamu down nggak waktu itu? Wah, down banget Om Ben. Sampai saya ditelepon dari sales sekuritas waktu itu. Oke. Saya ditelepon, loh, kok Arnold, kenapa sahamnya kok dijual semua? Terus kok mulai ada withdrawal beberapa, seperti itu. Oh, jadi ini kamu cut loss dalam keadaan berarti porto kosong. Porto saya kosongin Om Ben, karena saya Oke. mau bener-bener, ya saya coba benahi dulu lah istilahnya psikologis mindset saya seperti apa gitu.
Oke, oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Arnold, itu uang 250 juta itu uang dingin atau uang yang memang kamu berani pertaruhkan di dunia saham? Nah, ini banyak yang nanya pasti nih. Oh, banyak yang nanya ya, Ben. Iya, banyak yang nanya nih. Dua Ya, itu dua ratus sebenarnya 250 itu uang saya uang dari mana gitu? Maksudnya ya uang itu sudah siap kamu pertaruhkan di dunia saham atau kamu sudah siap kehilangan 250 atau kamu memang ya kira-kira saya mau 250 juta untuk investasi di saham. saya sebenarnya gini Om Ben, Om yang mengenalkan tersebut menyampaikan ya kamu gunakanlah uang dingin dalam arti daripada kamu simpan di tabungan atau deposito, manfaatkan untuk investasi di saham seperti itu. Jadi Hmm. akhirnya ya saya cobalah untuk belajar. Waktu itu saya juga awal belajar dari uang 150 Om Ben, jadi pelan-pelan kebeli sampai kok 250. Dan portofolio saya kalau dibilang waktu itu seperti supermarket sepertinya Om Ben. Oh, supermarket ya? Jadi semua emiten ada dan karena Oke. berdasarkan si A bilang ini, si B bilang ini, si C bilang ini, akhirnya oh saya terima semua, saya makan, saya beli kecil-kecil, loh kok kumpul sudah 250 juta ini, seperti itu Om Ben. Oke, oke, oke. Hmm. Jadi intinya itu bukan duit panas ya, uang dingin ya. Uang dingin ya. Ya, nah ini penting banget ini. Ini dari awal harus apa ya? Harus teman-teman harus ngerti bahwa uang dingin itu mutlak ya. Kalau teman-teman mau start trading harus pakai uang dingin, ya. Mau berapapun jumlahnya harus uang dingin, ya. Karena kalau nggak uang dingin nanti bakal kacau. Atau misalnya ini uang buat nikah, uang buat modal kerja itu bisa Iya, nggak jadi nikah itu kalau loss ya. Makanya kenapa Arnold ini berani cut loss 80 juta juga karena ini memang uang yang diinvestasikan seperti itu. Jadi sudah siap ya. Nah, lalu Arnold kembali soal cut loss tadi. Setelah 80 juta ini bagaimana cara Arnold recover? Bisa berani lagi gimana? Apa nggak trauma nih 80 juta ini kan banyak loh. Ya, 30% trauma Om kan? Ben. Sebenarnya saya itu baru menikah itu di bulan Juni kemarin, tahun lalu Om Ben. Oke. Baru menikah. Kita juga sudah planning untuk honeymoon dan lain sebagainya. Akhirnya banyak waktu yang kita tidak bisa lakukan dan disinilah saya mulai trading. Istri juga tahu kalau saya ruginya banyak seperti itu. Ya istri ya puji Tuhan lah dia masih terus mendukung saya untuk ya coba belajar lagi dengan sisa modal yang ada dalam arti dengan sisa uang dingin tersebut seperti itu. Jadinya Oh. akhirnya saya di situ juga ingin mengerti, mencari lagi, akhirnya ditemukanlah grup di PPC tersebut. Oke, jadi dapatnya dari YouTube ya PPC ya. Dari YouTube Om Ben ya. Dari YouTube. Nah, waktu kamu bergabung waktu itu join 1 bulan dulu atau nyoba-nyoba atau gimana? Saya nyoba-nyoba Om Ben, waktu itu saya nyoba yang paket 2 bulan atau 3 bulan ya Om Ben sepertinya Oke. itu. Oke. Ya. Nah, lalu ketika kamu mulai 2 atau 3 bulan itu bagaimana progres kamu? Maksudnya apa yang kamu pelajari dulu di awal-awal? Ini kan penting ya, karena Ya. apa teman-teman ya banyak yang pingin cepat bisa trading ya, tapi Ya. prosesnya kan, nah ini kan mumpung ada Arnold ini, Arnold bisa cerita prosesnya bagaimana ketika awal-awal di bulan September itu masuk itu apa yang Arnold lakukan atau apa yang Arnold terima dari PPC, kemudian Ya. mengimplementasikannya bagaimana di trading? Jadi gini Om Ben, sebenarnya saya sangat istilahnya terinspirasi itu dari Om Yance. Dalam arti Om Yance sempat sharing terkait psikologis trading itu yang paling utama dalam kita bertrading. Jadi method dan money itu kesekian kali lah daripada itu. Jadi akhirnya saya perbaiki dulu psikologis trading saya seperti apa. Setelah itu saya mulai mengatur money management Om Ben. Contoh dengan sisa modal tersebut, saya fokuskan di portofolio tersebut hanya beberapa saham saja yang boleh kita masuk seperti itu. Dalam arti jangan lebih dari 7 portofolio sebenarnya seperti itu. Emiten ya Om Ben ya dalam satu portofolio. Berarti Jadi Arnold itu membatasi satu portofolio maksimal 7. 7. Oke, maksimal 7. Lalu satu saham ini punya gini, Arnold bagaimana misalnya kan tadi 205, anggap aja 250 kan kehilangan 80 berarti. Ya Om Ben. Arnold ada top up nggak? Waktu itu belum sempat top up Om Ben karena masih harus menemukan style trading seperti apa. Seperti itu. Oke, berarti anggap aja 250 kurangi 80 sisa 170 ya berarti ya. Ya, betul Om Ben. Nah, itu 170 Arnold waktu trading di PPC pakai 170 itu berarti ya. Ya, pakai 170 itu dan saya mulai ingat benar bahwa siklus saham itu biasanya kan ada 3 fase. Bullish itu
market naik, biris turun, dan ada fase sideway yang biasa disebut orang kangguru ya Om Ben ya. Oke, kangguru. Ya. Kangguru. Jadi di situ saya mulai dapat info bahwa masa biris ini akan berakhir di bulan-bulan September setelah Pak Anies menarik rem darurat itu. Oke. Jadi akhirnya saya mulai fokus, saya coba benahi, saya coba fokus di sektor apa yang biasanya memungkinkan untuk mulai recover. Saya searching Om Ben, di internet saya searching, dari tahun ke tahun setiap krisis yang ada itu seperti apa, dan ditemukan bahwa setiap kali krisis, perbankanlah yang pertama kali akan terbang, seperti itu. Jadi Arnold ngincer perbankan nih ceritanya waktu itu ya? Perbankan ceritanya, seperti itu waktu itu Om Ben. Dan kebetulan di situ saya dapat rekom dari PPC terkait BRI Syariah kalau nggak salah. Oke. Nah, ini nanya. Arnold kan dari BEP-nya kapan? Jadi kan dari 170 tadi kan 170 itu balik ke 250-nya itu kira-kira berapa lama? Kurang lebih mungkin di Oktober pertengahan sudah kembali Om Ben. Oke. Oktober pertengahan sudah balik modal ya. Loss-nya sudah balik ya. Sudah balik. Nah, ini banyak teman-teman yang nanya nih. Apa sih saham yang nyumbangin terbesar dari portofolio Arnold itu apa? Kok bisa sampai dari 250 jadi 2M sampai Juli kemarin itu yang nyumbang terbesar apa sebenarnya? Yang bikin naik portonya? Yang bikin naik. Tadi sempat disampaikan perbankan BRI Syariah. Oke. Lalu sektor farmasi. Nah, saya farmasi itu juga lucu Om Ben. Jadi saya tuh kumpulin barang, karena kan tipikal saya sudah pernah coba sebelumnya cara bermain scalping seperti Om Ben. Oke. Dengan kesibukan saya waktu itu, wah saya nggak bisa ini kalau seperti ini. Yang ada pekerjaan utama saya jadi berantakan. Jadi akhirnya ya sudah, saya ganti haluan, cari style trading lainnya. Oke. Jadi Arnold pernah nyoba scalping dan gagal ya? Gagal Om Ben. Gagal ya? Oke. Ya. Lalu berarti mulai merasakan bahwa swing ini adalah paling cocok buat Arnold ya berarti ya? Iya, paling cocok. Jadi saya lebih senang bermain swing di mana saham tersebut mulai sideways lama di weakness mereka seperti itu. Oke. Nah, ini saya penasaran juga nih. Saya penasaran Arnold sempat kasih share ini teman-teman, sempat kasih share portonya dia beberapa ya, saya akan sedikit tunjukkan. Nah, ini BRIS ya. Wah, BRIS masih 500 nih. Kamu beli di 553 nih. Iya, Om Ben. Wow. Ini BRIS pasti banyak ini kamu. Cobain ceritain dong soal BRIS. Kamu profitnya berapa? Kemudian taking profit di mana nih BRIS nih? Ya, saya gini Om Ben. Nah, di situ saya juga masih belum menemukan nih tipikal saya swing itu untuk swing seperti apa gitu ya Om Ben. Jadi masih mengikuti market juga sebenarnya. BRIS saat itu sempat digoreng hingga 1.200 kalau tidak salah Om Ben. Oke. Sebenarnya BRIS ini saya juga dapat informasi dari saudara itu juga sudah masuk dari angka 300-an kalau nggak salah. Jadi ada informasi seperti itu. Jadi udahlah saya coba ikut masuk. Saya di 500 sekian saya masuk. Saya coba di 1.200. Saat itu ada penurunan. Jadi saya amankan untuk istilahnya taking profit untuk jual dulu Om Ben, seperti itu. Kamu jual di berapa Arnold waktu itu? Kurang lebih saat dia turun dari 5% dari puncaknya waktu itu Om Ben. Saya masih ingat sih, BRIS itu waktu itu rally ya. Ini kamu beli BRIS ini dari rekomnya PPC atau dari mana kamu? Dari rekom PPC ditambah ada informasi seperti itu, jadi saya pede untuk masuk. Masuk. Kamu masuk berapa banyak kalau boleh tahu? Ya nggak banyak Om Ben, setengah dari porto yang kemarin loss seperti itu. Berarti sekitar 80 ya kamu? Iya. Ya, sekitar 80 juta. Lalu saya masih ingat BRIS ini rally sampai 1.200 kalau nggak salah. Kemudian terkoreksi sampai 800, baru kemudian dia balik lagi ke 1.000 ke atas. Kamu jual di berapa tadi berarti? Di 5% itu kurang lebih 1.050-an ya kayaknya Om Ben, 1.050, 1.100. Di mana saya itu merasakan beggar pertama saya kalau tidak salah waktu itu Om Ben. Wow, beggar pertama BRIS ya? Iya. Iya Om Ben. Saya masih ingat saya waktu itu saya bikin YouTube dan masih ada YouTube-nya. Saya tulis di situ ya, modal Pajero dapat Pajero. Ya kan? Karena BRIS-nya waktu itu kita rekom ya. Saya masih ingat, saya yang bikin rekom kebetulan saya rekom di harga 500 waktu itu.
sampai 1000 saya bilang sama teman-teman di PPC silakan pasang trailing stop. Saya rasa nanti akan ada koreksi sedikit ya pada bridge, tapi ternyata di rally sampai 1200 dan kemudian baru koreksi. Ternyata seperti itu. Nah, lalu bridge ini kamu ada buyback nggak, Arnold? Saya buyback lagi waktu itu Om Ben. Jadi sebenarnya waktu itu saya bridge itu saya modal Brompton kalau nggak salah Om Ben. Modal Brompton dapat Brompton berarti hitungannya. Waktu itu zamannya Brompton lagi hits ya Om Ben. Waktu pertama itu istilahnya kloter 1 ya, kamu masuk bridge kloter 1. Lalu kloter 2 masuk di berapa? Kloter 2? Kloter 2 saya masuk saat dia sudah mulai masuk di kotaknya lagi, itu di 1150-1200 Om Ben. Saat dia sudah mulai naik masuk. Oke. Nah, lalu kamu lepas terakhir bisnya di berapa? Saya lepas di 3.000-an lebih Om Ben ya. Berarti dari multi bagger itu saya waktu bridge Om Ben. Oke. Berarti average yang kedua itu berapa average-nya? Average yang kedua di 1.150. Oke. Kamu lepas di 3.000 ya? 3.000 lebih ya, seperti itu. Wow, berarti 1 Brompton dapat 2 Brompton. Kamu untuk yang kedua masuk berapa banyak? Saya masuk compounding Om Ben. Berarti kamu masukin sekalian dengan profitnya tuh? Iya Om Ben. Oh, berarti kamu masuk 150-an, di atas 150 ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Apa yang bikin kamu pede? Kenapa masuk segitu banyak berani gitu? Saya lihat di sini secara, ya saya juga analisa perusahaan ini kan bagus, apalagi di saat itu Pak Menteri Erick Thohir itu juga sangat push untuk BUMN ya Om Ben. Terus di sisi lain secara teknikal juga sangat mendukung untuk uptrend. Iya. Kamu bisa teknikal soalnya ya. Jadi kamu ngerti bahwa ini saya masih uptrend ini ya, walaupun koreksi ya. Iya. Jadi kamu keluar di harga 3.000-an. Oke. Saham kedua yang bikin kamu profit apa? Kedua itu saham farmasi Om Ben. Farmasi. Sepertinya kamu ada share ya farmasi ke saya ya. Oh iya ada Om Ben gitu. Ini farmasi, ini IRA di 757. Iya betul. Nah, ceritain dong soal IRA. Kenapa kamu beli IRA? Rekom PPC atau dari mana nih IRA nih? Ini rekom dari Om Ben waktu itu kalau nggak salah. Sempat bahas-bahas. Iya, rekom saya. Iya, rekom saya. Saya masih ingat banget itu. Iya. Terus saya analisa ini IRA ini apa, dalam istilahnya perusahaan ini dalam bidang apa sih seperti itu. Akhirnya, oh ternyata perusahaan yang kurang lebih ya baru IPO sebenarnya Om Ben ya. Oke. Fokus di alat kesehatan ya kalau tidak salah ya waktu itu. Ya terus akhirnya saya invest, saya ikutilah rekom dari PPC seperti itu. Aku mau nanya nih, kamu ketika ada rekom dari PPC seperti itu, kamu analisa lagi berarti ya? Iya Om Ben, saya analisa lagi. Oke, analisa lagi. Saya filter, saya saring, maksudnya yang cocok dengan style saya itu apa seperti itu. Oke, berarti ini pelajaran lagi nih. Teman-teman kalau di sini misalnya ikut grup berbayar dan lain sebagainya ya PPC atau grup lain, berarti kalau ada rekom harus difilter ya. Cocok nggak dengan style kita? Ini saham apa? Saham gorengan. Kita nggak bisa mantau market, kita beli saham gorengan ya nggak cocok. Berarti gitu ya Arnold ya? Iya Om Ben, betul. Oke. Ini berarti, wah Arnold berarti memang dari awal sudah cukup matang ini untuk apa ya, pengetahuan. Mungkin karena di backup dengan Om dan ini ya, dan Arnold juga rajin belajar ya sama Om Yance segala ya. Ya Om Ben, betul. Oke. Nah, IRA ini Arnold lepas di berapa nih IRA waktu beli di 757 nih sesuai dengan yang Arnold kirim ke saya nih? 757 sebenarnya saya waktu itu masih istilahnya kalau orang bilang kita masuk piramida entry Om Ben waktu itu. Oke, piramida entry. Jadi saya masih masuk lot kecil, saya average up di 1.500 Om Ben waktu itu. Oke, average up di 1.500. Sehingga average saya di 1.200 sekian waktu itu, saya ingat banget. Gitu. Ya. Oke. Nah, berarti terus? Ya, dan saat itu saya udah nikmati aja terus itu floating profitnya seperti apa. Nah, saya dapat ilmu baru waktu itu di PPC bahwa kalau sudah profit, apalagi sudah bagger, mulai pasang trailing stop. Trailing stop ini ibarat untuk jaring pengaman. Jaring pengaman kalau kita sudah cuan banyak supaya tidak nanti jatuh gitu Om Ben. Jadi kita pasang trailing stop di situ. Oke, berarti Arnold sudah mengamankan, sudah ngerti ya cara mengawal saham tren itu bagaimana dengan trailing stop. Itu sudah paham ya berarti ya. Iya Om Ben. Nah, itu pelajaran lagi buat teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memang
follow the trend ya, ada yang aliran trend following, berarti harus ngerti bahwa teman-teman harus bisa apa ya, bisa mengawal ya dengan pakai trailing stop atau mungkin bisa menaikkan stop loss seperti itu supaya profitnya nggak hilang ketika dibanting ya, seperti itu ya. Betul Om Ben. Nah, Arnold ini akhirnya Ira lepas di berapa nih Arnold? Itu saya ingat banget waktu Pak Jokowi mau vaksin Om Ben. Oke. Ya, itu waktu Pak Jokowi mau vaksin itu saya buang bersama dengan Kimia Farma Om Ben. Oke. KF ya, Kimia Farma. Jadi buang bersama Kimia Farma berarti mungkin di harga hampir 4.000 ya. Saya masih ingat Ira itu tertinggi 4.370 kalau nggak salah. Ya, nah di 4.370 saat itu saya menggunakan sistem istilahnya sisakan cuan. Dalam arti saya tarik modal saya pindah ke saham yang lain, cuan tersebut saya pasang trailing stop untuk supaya tetap bertahan di harga tersebut begitu Om Ben. Oke, berarti dan ternyata kena di trailing stop tersebut. Oh, oke. Berarti strateginya si Arnold ini kalau sudah profit berapa persen ini? Kalau ambil modalnya ini sudah sampai berapa persen? 100% atau berapa? Hampir 200 ya waktu itu, 200-an persen Om Ben, 200 ya, hampir 200 lah Om Ben. Oke, 100 berarti itu ketika hampir sekitar 150 sampai 200 Arnold ambil modal ya, tarik modalnya semua. Saya tarik modal saya. Kemudian cuannya biar pakai trailing stop aja ya, biar mau kemana terserah, dikawal sama trailing stop aja ya berarti ya. Betul Om Ben, seperti itu. Nah, Arnold ini masuk berapa nih di Ira? Banyak juga. Ya, banyak Om Ben. Sampai berapa satu mobil? Ya. Wah, oke. Nah, lalu ini ada porto SSIA nih, saya masih ingat saya yang bikin nih. SSIA kamu jual di berapa nih? Saya jual di 650 kalau 600 kalau nggak salah punya saya. Sama kayak Om Ben. Sama ya, kamu jual di 600 ya? Iya, itu juga ya lumayan lah mendekati Bagger kan Om Ben. Oke. TDPM kamu sepertinya lepas juga di ini 150 ya kita lepas ya kalau nggak salah ya? Ya, saya itu istilahnya sampingan swing saya waktu itu, ada waktu luang saya ikut nyoba scalpingan waktu itu ya. Berarti TDPM ini kecil ya porsinya ya? Kecil. Jadi gini Om Ben, saya selalu gunakan itu 20% tuh untuk scalping biasanya, kadang-kadang gitu Om Ben, dari money management saya. Oke. Dari porto. Jadi pembagian porto, kamu scalping berapa persen? 20%, kemudian swingnya 80 ya? Swing 50-30% buat cadangan biasanya. Oke. Swingnya 50-30% buat cadangan ya. Oke, make sense. Lalu base ini kamu jual di berapa? 190-an? Iya, sama. Oh, saya ingat juga base ini saya beli bersamaan dengan Agung Podomoro Land Om Ben. Oke, bareng APLN ya? APLN saya masuk itu di harga 100-an waktu itu. Oke, kamu lepas di berapa tuh? Juga, Om Ben. Kamu lepas di berapa APLN itu? APLN 210 Om Ben waktu itu. Wah. Aduh, berat nih ngomong sama kalau kayak gini. Ini ngomong sama trader swing yang sabar. Saya mau tanya sih gini aja dah. Apa yang bikin kamu sabar sebenarnya sih? Saya aja nggak sabar loh kadang-kadang. Mungkin kesibukan saya kayaknya ya Om Ben ya. Oke. Jadi kamu sibuk nggak pernah lihat porto ya? Saya itu belajar gini Om Ben. Saya gunakan 2 OLT sebenarnya Om Ben. Satu itu untuk scalping, satu itu untuk swing. Jadi yang swing ini kalau sudah jalan ya saya nggak pernah lirik buka lagi gitu. Oh, I see. Supaya psikologis kita itu nggak terganggu. Wah ini udah cuan segitu kok nggak dijual. Nanti turun nyesel loh dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi cuma dikawal pakai. Saya juga sering bicara ini saya seperti itu. Oh gitu. Kamu udah jual kenapa banyak, gitu ya? Udah cuan banyak kok nggak diambil. Oke. Lah, berarti kamu cuman tinggal lalu kawal pakai trailing stop tadi itu ya? Ya Om Ben, kurang lebih seperti itu. I see. Cuman ya sebenarnya gini Om Ben, ya kita juga nggak pernah tahu ya saham itu harga terendah di mana, harga tertinggi di mana. Oke. Yang kita bisa sikapi itu dengan manajemen sistem kita yang dengan baik seperti itu. Jadi ya saya juga pernah ada miss di trailing stop juga pernah Om Ben, kelompat juga pernah. Jadi ya harusnya cuan lebih banyak jadi berkurang cuannya karena trailing stopnya ternyata dilewati seperti itu. Oke, ini kan ngomong profit terus. Kamu pernah nyangkut nggak sih? Nyangkut pernah Om Ben. Nyangkut di saham apa waktu itu? Sebenarnya gini, saya punya
aliran satu itu saya ada simpan investing itu saham fundamental. Oke. Saham apa itu? Saham rokok Om Ben. HMSP atau GGRM? Yang aman itu yang dari Philip Morris Om Ben. Oh gitu. Itu kamu cut loss berapa persen itu? Itu saya hingga saat ini saya lakukan average down terus itu Om Ben. Oh, kamu masih pegang sekarang? Masih pegang. Average berapa kamu? 1.300-an ya Om Ben. Oke. Nah, nanya nih, seandainya dia turun terus bagaimana kamu? Ya, saya sudah siapkan itu resikonya. Oh, jadi kamu siap cut loss di harga berapa nih? Biasanya sih saya nggak boleh ini Om Ben, maksimum itu di 30-40% sebenarnya. Karena kan untuk mengembalikan modal itu sebenarnya sulit kalau sudah melewati 10% ya Om Ben ya. Betul, sebenarnya. betul. Iya. Cuman karena ini saya fokus untuk fundamental, jadi ya. Dan saya di sini juga melihat perusahaan ini perusahaan bagus, saya bisa dapat dividen setiap tahunnya. Ya saya anggap ini seperti deposito sebenarnya Om Ben. Oke, jadi kamu sudah siap ya? Ini mau dibawa kemana aja sudah kamu diemin gitu ya? Iya betul Om Ben. Ini HMSP ini alokasinya berapa persen daripada porto kamu sekarang berarti? HMSP mungkin sekitar 5% ya Om Ben. Oke. 5-10% ya. Iya. Ya nggak terlalu keganggu banget ya karena kamu punya tadi bilang satu porto 7 saham ya berarti ya. Iya Om Ben. Berarti ini masih dalam tahap wajar ya. Tahap wajar ya oke lah kalau memang seperti Tapi ini itu. saya pindahkan di OLT yang lain Om Ben. Kenapa supaya gitu? saya nggak lihat gatal gitu. Gitu ya? Kamu pindah di OLT lain ya berarti ya? Iya betul. Oke. Lalu saya tadi sepertinya ada lagi saham yang menarik lagi. Ini KF ya, KF. Wah, KF ini Ya. ini kamu profit 73% di sini. KF ini Iya. kamu masuk di berapa sebenarnya KF ini? Sebenarnya ini KF juga ceritanya lucu, hampir seperti Breeze Om Ben. Di KF ini saya juga sempat masuk itu dari awalnya itu di 1000-an, 1200 waktu itu Om Ben. Oke. 1200, saya waktu itu juga masih belum mengetahui polanya seperti apa. Jadi saya waktu naik ke 2000-an saya TP. Itu 1200 rekom EPC atau enggak? Rekom juga sepertinya. Rekom juga ya, oke. Ya, rekom juga. Jadi 1200 kamu jual di 2000, kemudian kamu buyback lagi di berapa itu? Saya buyback lagi waktu dia mulai nge-break di 2800 ya Om Ben, kalau nggak salah. Oke. 2800 atau 2900. Oke, jadi kamu hold terus sampai jual di berapa akhirnya? Nah, ini saya jualnya ya puji Tuhan. Mungkin kalau orang bilang nggak nyangka bisa di 7.400 Om Ben. Oke. 7.400 saya jual, terus saya kena turun lagi di 7.200 saya jual, lalu saya jual lagi di terakhir itu di 6.900. Jadi average saya jualan itu di 7.100 sekian Om Ben. Berarti kamu jual di 7.000, average beli kamu berapa? 2.800 itu? Iya Om Ben. Gila. Aduh, berat ini. Ini profit kamu gede-gede semua ini berarti, makanya bisa jadi 2M nih. Waduh. Lalu Antam nih ceritanya, Antam gimana nih Antam nih? Antam juga saya terima kasih nih sama Om Elon. Gitu. Antam kamu beli pertama kali di berapa Antam? Antam saya beli waktu itu, saya sudah di atas 1.000 atau di bawah 1.000? Oh, sudah di atas 1.000 Om Ben. Saya juga telat masuk sebenarnya waktu itu. Oke. Di 1.000, mungkin mendekati 1.600 ya, 1.500, 1.600 kalau nggak salah. Oke. Waktu itu Antam, ya. Oke. Saya beli. Lalu kamu sell Antam di berapa? Antam waktu itu di saat heboh-hebohnya baterai listrik itu Om Ben. Itu kalau nggak salah di mendekati 4.000 ya Om Ben ya, nggak salah ya. Oke. Hampir 4.000 ya berarti. Lumayan juga 4.000. Berarti ya. Berarti bagger juga ini ya? Bagger juga. Jadi ya saya senang ngumpulin bagger-baggernya Om Ben. Oh gitu ya, ketagihan ya. Ketagihan. Ini Adi ini saya juga bagger juga ini akhirnya Om Ben. Adi beli di berapa Adi kamu? Adi saya ikut dari 600. Wow. Kamu sell di? Nah ini saya ingat saya di sell di 1.850. Gara-gara saya telat juga jualnya itu Om Ben. Oke. Waduh. Itu kan waktu itu pernah dibahas juga Adi terkait SBF ya, kalau nggak salah. Ya. SBF. Waktu itu memang saya masih ingat ya. Saya waktu itu ngefans dengan saham Adi ya. Saya promosi besar-besaran saham Adi ya. Iya.
Ini kamu keterlaluan nih. Kamu average berapa Adi? 600 ya? 600-an Om Ben. Waduh. Saya aja average-nya cuma 800. Kamu bisa 600. Saya sudah average up beberapa kali. Waduh, ini berarti kamu percaya dengan rekom saya ya. Sangat pede sekali, langsung hantam besar ya. Iya. Berapa itu kamu masuk Adi? Satu mobil lagi? Ya kurang ya mobil kecil lah Om Ben. Om Ben mungkin sekitar 120-an saya City masuk. car ya, City car. Brio. Ketika Oke. Nah, ini ada yang nanya nih. Untuk Arnold, sebenarnya mulai pasang trading stop ketika sudah profit berapa? saya mulai beggar biasanya. Berarti Oh sorry, maksudnya kalau saya trailing stop itu setelah saya amankan setengah porsi dari ini Om Ben. Apa? Dari modal saya sudah saya tarik separuh itu. loh, lah jadi Nah, kalau belum narik, kamu nggak pasang trading stop berarti? belum pasang. Pasang stop loss nggak? Pasang. Oke. Stop lossnya di bawah harga beli atau di atas harga beli? Pastinya di atas Om Ben. Oke, jadi misalnya begini, anggap aja ya, saya rekom Adi ya, contoh ya. Iya. Buy Adi di area 600 sampai 580 berapa persen porsi, kemudian 570 sampai 550 berapa persen porsi, sisanya 530 sampai 500 ya, sisanya mungkin 70% porsi. Lalu stop lossnya di 490 misalnya seperti itu ya. Nah, Iya. berarti kamu selama masih dalam area buy itu kamu beli dengan metode piramida gitu? Cicil gitu? Betul, sesuai. Saya cicil. Biasa saya tes slot itu saya ibaratnya titip sendal itu 10% Om Ben. Oke, titip sendal 10%. Iya. Titip sendal dulu 10%, setelahnya baru mengikuti 20%, 30%, terakhir baru 40%. Tapi kebanyakan saham-saham yang saya beli ini baru ke 30, saya baru beli sampai 30% sudah mulai terbang-terbang gitu Om Ben. Nah, lalu strateginya kamu gimana? Kan nggak dapat area bawah nih, nggak dapat area bawah. Kamu average up Iya. atau nggak? Saya biasanya mulai lihat lagi seperti apa dia fasenya. Kalau dia uptrend kuat, saat dia mulai turun, saya beli di bawah. Saat dia turun, Om Ben. Jadi kamu belinya ketika terkoreksi, bukan ketika hijau ya? Terkoreksi. Iya. Saat terkoreksi. Jadi sisa 40%-nya saya biasanya average up di saat mereka sudah mulai mereda di atas, mulai turun. Nah, itu saya mulai masuk lagi porsi 40%. Oke. Wah, berarti kamu benar-benar memahami cara swing ya. Jadi kamu ketika hijau, kamu nonton, ketika merah, siap-siap belanja gitu ya? Iya, betul Om Ben. Supaya ada peluru, jangan sampai pelurunya kepake untuk yang lain gitu. Oke, bagus nih. Berarti kamu memang udah kebentuk money management dengan style kamu. Makanya nggak heran kamu cukup nyantai dengan dana sebesar itu mungkin ya. Masuk gede gitu masih tetap bisa tenang ya berarti ya. Iya Om Ben. Nah, ini ada yang nanya lagi nih. Bank digital kamu ikut nggak? Ini terakhir saya habis cuan dari BABP nih Om Ben. Berapa persen lagi nih? Waduh, ini ampun dah ini orang. BABP saya beli dari 266, 276 saya average up. Oke, lalu Saya jual waktu itu. Nah, ini juga lucunya gini Om Ben, BABP ini karena kemarin saya sempat sibuk sekali untuk fokus produksi, jadi ya udah saya set untuk jual separuh modal, istilahnya untuk jual modal saya itu begitu break di 450 seperti itu Om Ben. Begitu break di 450, saya mulai setting untuk auto sell seperti itu Om Ben. Oke. Lalu sisanya kamu pakai trading stop atau ada yang kamu pasang auto sell di atas gitu? Sell on strength. Trading stop. Sisanya trading stop. Jadi kamu masih punya barang nih BABP? BABP kemarin sepertinya sudah kena trading stop Om Ben. Oke. Sudah habis. Sudah habis ya. Tapi profitnya 100% lagi. Kalau di total ya hampir 100%. Oke. Bank digital cuma masuk BABP aja kamu? Nggak ada yang lain? Saya ada sebenarnya bank digital masih punya simpenan sih Om Ben yang untuk kedepannya ini. Apa kamu simpan apa kamu? Saya simpen saya simpen BNBA itu. BNBA saya ikut rekom Om Ben. Average berapa kamu BNBA? Saya tembak saya sekarang average 1.200. Sebenarnya saya mulai masuk itu di 900 sampai 930. Oke, ya. Itu memang area BBHI. Kamu ikut nggak BBHI? BBHI udah sampai dia kemarin ada kan apa right issue ya? Right issue. Itu di situ saya mulai lepas. Seperti itu. Average berapa BBHI kamu?
Waktu itu Om Ben kan ngerekom di 1.500 bukan ya Om Ben? Iya, 1575 saya masih ingat. Iya, ya disitulah Om Ben. Waduh. Ini aduh, ini berat ini orang. Aduh. Aduh ya mungkin Oke lah. beli di saat yang tepat itu memang Iya, iya, lebih iya, iya. menguntungkan Om Ben. Ini paham banget soal swing ini berarti kamu sudah nih. Ada yang nanya nih, untuk cut loss kamu biasanya pasang berapa persen sih cut loss? Apa ikut plan PPC atau kamu pernah nggak sih punya plan saham sendiri tanpa dari PPC gitu? Punya nggak sih? Plan saham sendiri pernah Om Ben. Nah itu kamu stop loss di berapa? Saya biasanya kalau saya yang coba sendiri saya stop loss di 7% Om Ben. Oke, 7% ya. 7%. 7% dari harga awal entry atau dari average piramida kamu yang sudah kamu hitung? Average dari piramida. Oke, jadi kamu bikin trading plan dulu di awalnya ya? Betul. Ya, saya biasanya kerjanya kalau malam habis selesai kerja saya mulai ngelis catat kurang lebih kayak gitu Om Ben. Ya, nah ini teman-teman penting ini trading plan ya. Jadi buat teman-teman PPC juga yang sering FOMO ya, ini belajar dari Arnold nih. Dia tiap malam bikin trading plan ya. Jadi ngitung bikin cari support di mana, kemudian mulai bikin area buy seperti itu ya Arnold berarti ya. Ya Om Ben. Okay. Karena saya gini apa banyak belajar dari istilahnya Om Ben, Om Yance, di situ beli saham itu ya di support, jualnya ya di resist seperti itu Om Ben. Jangan beli di resist, jual di support, kebalikan kayak gitu. Nih ada yang nanya nih, apakah ibu rumah tangga dengan kesibukannya bisa profit kayak kamu? Bisa Om Ben, bisa. Bisa ya berarti ya Pak. Yang penting disiplin Om Ben. Saya juga ada rekom ke istilahnya kerabat-kerabat juga saya ada banyak kasih masukan juga rekom. Jadi ya bisa profit saya rasa. Yang penting disiplin ya Om Ben, kuncinya seperti itu. Oke. Jadi disiplin dan memang sesuai dengan kesibukannya ya. Betul. Nah, ya. Ini ada yang nanya lagi, cara kamu sabar dengan trading plan bagaimana? Selain misalnya, oke lah, let's say kamu pindahin ke OLT lain. Misalnya gini, ketemulah. Contoh seperti ini, PPC ini kan kemarin ada saham BPKP, kamu ikut beli nggak? Saya ikut scalping itu Om Ben. Oh, scalping? Iya. Yang swing di 400 kamu ikut beli nggak waktu itu? Saya ikut beli waktu itu 400. Nah ini juga itu juga ada kesalahan saya juga Om Ben. Di situ saya juga kurang sabar itu. Pas di 400 karena saya belinya bareng dengan Bank Kapital waktu itu Om Ben. Oke. Jadi BPKP di 400 saya beli, Bank Kapital di 420 saya beli. Oke. Kok Bank Kapitalnya udah terbang tinggi, BPKP-nya belum kan? BPKP-nya di situ-situ terus. Iya. Akhirnya waktu naik ke 410 atau 415, saya jual, saya masukkan ke Bank Kapital untuk average up. Oke. Jadi memang itu juga salah sih sebenarnya. Kita dapat BPKP sama baca ini di bawah loh. BPKP 400 loh padahal. Itu titik terendahnya loh itu. 402, 400 itu titik terendahnya ya. Itu dikasih di situ lama banget itu. Hampir berapa minggu di situ diem dia. Lama sekali Om Ben. Ya itu juga ya itu kesalahan kadang juga kalau psikologis kita waktu nggak tenang juga ya mempengaruhi ya Om Ben. Oke. Nah, ini kamu bagaimana cara menghadapi market di Januari nih? Ada yang nanya nih. Cara untuk windress nanti? Enggak. Januari kemarin. Januari kemarin kan Januari itu kan kemarin. sempat naik tinggi, sempat up ya, kemudian kan dibanting. Iya. Jadi di Januari kemarin porto saya itu sudah menjadi 1,3 M ya, kalau nggak salah. Oke, 1,3 M di Januari. Terus di situ juga mulai, saya banyak dapat info ini fase bullish sudah berakhir, sudah mulai akan masuk fase bearish. Jadi disarankan ya tinggalkan 30% aja seperti itu. Oke, saya masih ingat Om Yance yang waktu itu sudah bilang ya sama anak-anak ya. Iya, Om Yance ada bilang juga di situ. Ya. Hati-hati ini sudah mulai masuk fase bearish. Iya. Saya masih ingat banget, saya sudah kasih warning mulai dari Januari tengah ya, minggu pertama saya sudah kasih warning Om Yance menambahkan ya dan kamu sudah mulai mengurangi posisi berarti ya waktu itu ya. Iya, di situ saya sudah mulai jualan barang-barang saya. Kayak kalau nggak salah Antam juga di periode tersebut ya Om Ben. Oh iya. Antam di situ sih. Jadi benar-benar terbantu ya, kita kasih insight, kamu mulai menganalisa dan kamu mengerti bahwa ini sudah
naik tinggi gitu ya. Iya, Om Ben. Oke. Jadi saya udahlah ibaratnya kalau nanti naik lagi ya mungkin rezeki saya hanya segitu. Jadi saya selalu berpikir seperti itu Om Ben. Jangan kita terlalu ambisius akhirnya juga percuma sebenarnya seperti itu. Oke, jadi kamu nggak, let's say lah, ada sebuah saham ya, misalnya saham A. Kamu sudah jual di 500, kemudian contoh BABP lah, BABP kamu 500 dijual misalnya ya. Kemudian dia Iya. lari ke 600, kamu mengabaikan seperti itu? Iya Om Ben. Saya ini gini Om Ben, di bursa ini ada 700 emiten saham, jadi banyak sekali yang lain yang bisa kita masuk. Jadi saya mengukur selalu sebelum saya masuk itu selalu saya mengukur risk reward saya seperti apa. Oke. Dalam arti resikonya saham ini akan turun seperti apa, naik akan seperti apa. Kalau saya rasa sudah nggak worth it, buat apa? Walaupun memang masih potensial akan ke 600, bahkan pun mungkin besok Senin ya banyak tuh yang pada jualan di 680 sepertinya. Iya, Cuma betul. ya saya juga sudah nggak perlu mengejar. Saya cari saham lainnya, Oke. swing low lainnya yang masih Oke. masuk area beli saya. Oke, Seperti itu, Om Ben. berarti kamu memang menghindari FOMO ya. Kalau udah kejual ya sudah, itu berarti jatah kamu segitu ya. Kamu sudah Iya, menetapkan seperti itu. betul. Kamu pernah pakai margin nggak sih? Margin pernah Om Ben. Eh, Kenapa kamu pakai margin waktu itu? Waktu itu karena saya yakin sekali bahwa saham ini akan naik dalam waktu singkat seperti itu. Oke, jadi kamu sudah siap resikonya ya waktu pakai margin ya? Sudah Om Ben, sudah. Oke. Coba ini ada pertanyaan lagi yang menarik apa ya? Coba sebentar. Nah, ini kembali pertanyaan soal psikologis nih. Kamu kan sebenarnya psikologisnya cukup bagus nih, jadi bisa jawab nih harusnya. Bagaimana mengembalikan atau menata mental psikologis setelah mengalami kerugian besar? Caranya Om Ben, gimana? biasanya saya tinggal jalan-jalan Om Ben. Oh, tinggal jalan-jalan. Iya, saya tinggal liburan lah biasanya. Oke. Berarti kamu kalau Jadi sudah jenuh nggak lihat market sama sekali ya? Langsung enggak lah, cabut buat ya? apa? Percuma market dilihatin ya gitu-gitu terus. Dalam arti ya saatnya turun ya turun aja gitu Om Ben. Kalau kita hanya di situ ya cari kesibukan lainnya. Saya biasanya seperti itu. Oke. Saya misalnya ada kesibukan nanti bisa pergi dengan istri kemana ya saya pergi dengan istri seperti itu Om Ben. Jadi ya untuk refreshing kembali supaya pikiran kita itu kembali segar, sehat saat kita trading itu juga lebih memudahkan kita untuk menentukan pilihan seperti itu Om Ben. Oke. Berarti kalau memang sudah capek, cabut gitu ya? Iya cabut. Cabut gitu ya? Saya Oke. fase Maret ke Juni saya juga sempat cabut juga Om Ben. Oh, jadi kamu benar-benar break ya? Kalau marketnya memang nggak mendukung, Kalau kamu break ya? Break dari market ya ya? saya break, saya sama sekali bukan tipikal saya untuk scalping di mana saya beli support jual resist, cari 5% cuan 5% cuan. Ya, saya daripada fokus ke situ saya tinggalkan market seperti itu. Oke. Berarti wah Oh, ini saya punya ini Om pengalaman juga sebenarnya apa cerita? kena di Unilever. Oke, kamu Unilever. sudah lepas belum Unilever? Nah, ini cerita lucu juga nih Om Ben. Saya juga ada ngerekom kerabat. Waktu itu kan Unilever sempat ada heboh-hebohnya berita bahwa dia akan mendistribusikan vaksin. Waktu itu Iya. Bio Farma atau apa ya. Iya. Saya lihat Unilever kok pas di area support, saya beli waktu itu di 7.000-an nih, kalau nggak salah 7.700 waktu itu Om Ben. Oke. 7.700. Terus? Dan saya lihat histori Unilever ini kan sangat bagus sebenarnya, perusahaan dengan fundamental yang kuat, perusahaan istilahnya blue chip yang sangat kuat lah seperti itu. Akhirnya saya beli di 7.700, sempat naik ke 8.000 kalau nggak salah Om Ben. Lalu di situ saya lupa untuk TP. Jadi lupa untuk TP, akhirnya saya mengalami kerugian itu sampai 10% Om Ben. Wow. 10%. Jadi saya rugi sekitar belasan juta itu kalau nggak salah waktu itu. Kamu masuk berapa Unilever? 100 lebih? Iya, 100-an lebih. 100-an lebih ketika dan kamu kena cut loss atau memang akhirnya memutuskan lepas? Saya lihat apakah akan mantul untuk saya average down. Ternyata tidak ada potensi dan saya juga pelajari bahwa wah kalau berat ini kalau saya tinggal diamkan terus
apalagi kalau dia semakin turun kan saya harus mencari istilahnya tambalnya itu lebih tinggi lagi kan Om Ben, seperti itu. Oke, Akhirnya ya saya memutuskan, saya nekat saya untuk cut loss seperti itu. oh, berarti kamu lihat nih downtrend langsung kamu memutuskan wah udah cut loss aja, lalu kita pindah ke Cut saham loss. lain ya. Ya, saya cut loss, saya akhirnya wah itu saya juga benahin dulu mindset saya kembali. Psikologi saya benahin lagi Om Ben di situ. Kamu takut Itu saya kamu takut rugi nggak sih sebenarnya? Dengan dana kamu kan cukup besar tuh. uh, Sekali loss uh, 10% aja bisa 10 juta ke atas berarti kan? iya, kurang lebih ya. Ya udah harus disiapkan Om Ben. Jadi kamu Kalau kita sudah paham dia, resikonya ya? ya sudah paham, sudah harus disiapkan seperti itu. Oke, Karena oke. ini saya juga main kan sudah awalnya hanya di uang dingin ya, sudah uang dingin. Jadi usaha saya apapun juga nggak akan mempengaruhi permainan saya di dalam bursa seperti itu. Ya, 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 ya. Ini tepat banget nih. Jadi kamu punya usaha dan kamu sebagai swing trader jadi agak tenang ya. Lalu kamu punya loss apa lagi yang besar selain tadi Unilever? Unilever, gudang garam, saya juga loss waktu itu sebelum ikut PPC ya. Itu saya juga waktu awal-awal saya belum bisa membentuk diri saya seperti apa, saya HK di 55.000 Om Ben. Wow. Di PRM. Lalu? Itu saya kena dividen trap Om Ben. Oke, ya. Saya ingat sekali gudang garam kalau bagi dividen kan lumayan-lumayan tuh. Wah itu mulai naik di 55.000 saya HK, saya beli, saya rencana ini sampai nanti mendekati dividen mau saya jual seperti itu. Ternyata kena prank bandar Om Ben. Nggak ada dividen ya waktu itu ya sepertinya. Nggak jadi dividen, mereka gunakan keuntungannya untuk membangun bandara di Kediri waktu itu. Oke. Berarti ya itu saya cut loss cukup besar itu di 39.000 saya cut loss. Wow. Berarti minus berapa itu? Dari 55 itu berarti kamu? Iya. Minus banyak Om Ben, di gudang garam itu sekitar 40-an juta ya kalau nggak salah. Kamu nggak ada average zone sama sekali berarti ya itu di gudang garam? Oh, saya average zone waktu itu, saya average zone hingga average saya hanya mampu hingga 50 ribuan waktu itu. Oke, berarti kamu merasa udah nggak sanggup, kamu move on ya, lepas ya? Saya move on, saya lepas di waktu itu dia di 42 ribuan lah Om Ben. 42 ribuan. Walaupun waktu itu Om Yanjo, saya ingat sekali di situ Om Yanjo sampai ada berdebat lah sebelumnya dengan mungkin grup senior kayaknya ya, mungkin ya Om Ben. Kalau menceritakan gudang garam itu memang secara Elliott Wave dia akan turun dulu ke 39.000. Cuman orang pada bilang nggak mungkin, itu perusahaan bagus dan lain sebagainya. Apalagi ini mau bagi dividen, mana mungkin diturunin ke 39.000. Dan ternyata kenyataannya TA itu yang membuktikan bahwa analisa apapun juga arahnya menuju ke arah technical analysis seperti itu. Iya, benar sih. Saya masih ingat itu perdebatan, saya cuma nonton aja deh. Oke. Jadi gini, di dalam stock pick-nya PPC ini kamu kan ambil saham swing. Pernah nggak sih mengalami kegagalan dalam stock pick ini? Pernah Om Ben. Kalau gagal gimana? Kalau gagal ya udah saya cut loss, saya beralih dengan saham lainnya seperti itu. Oke. Lalu pernah nggak kamu di dalam suatu titik di mana kamu sudah nggak ada cash lagi untuk melakukan pembelian, jadi sudah terlanjur masuk semua ya, sudah masuk ke saham swing semua dan sudah 100% porsi, itu pernah nggak sih 100% modal udah pernah kamu masuk semua gitu? Pernah nggak? Pernah juga Om Ben, pernah. Itu waktu kena January effect ya, itu saya benar-benar 100% porsi. Oh, berarti waktu marketnya bullish kamu hajar all in ya? Iya benar. Oke. Ya ini bau-baunya sebentar lagi lah kan kayaknya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Gimana kalau kita sudah full posisi di sebuah porto atau di sebuah saham, lalu ada tiba-tiba rekomendasi saham baru yang terlihat lebih menarik? Apakah kamu sabar dengan trading plan yang awal atau kamu pindah ke saham tersebut? Nah, ini yang saya ceritakan tadi dengan kejadian di Bank Bukopin, Om Ben. Oke. Harga 400-an, saya lihat potensi yang menarik di Bank Kapital, saya masukkan di sana, dan ternyata ya kejadian BABP sekarang sudah rally tinggi kan Om Ben. Iya. Cuman saya mengatasinya itu dengan saya buyback kembali saat dia mulai retrace, dalam arti kena di titik average up seperti itu. Biasanya saya untuk copet sih Om Ben, ibarat untuk scalping aja seperti itu. Oh, oke. Ya, berarti memang ini ya. Lalu gini, bagaimana cara mengukur psikolog
psikologis di mana ketika kita beli saham di area support, terus saham tersebut sudah mengenai area resist, tapi sebentar ini gimana sih? Aku bingung pertanyaannya sebentar. Bagaimana cara mengatur psikologis ketika kita beli saham di area support, terus saham tersebut sudah kena resist, tapi masih menahan dan belum jual. Jadi misalnya begini contohnya ya, sudah kena target nih, tapi kamu masih memutuskan untuk menahan. Itu apa yang membuat kamu memutuskan untuk menahan saham tersebut? Biasanya gini, saya lihat kalau teknikalnya dan juga masih banyak pom-pomers saham, ya saya masih tahan Om Ben. Waktu itu. Oke. Okay. Saya ingat juga waktu itu, ya ada salah satu pom-pomers dari Instagram, dia pom-pom saya jualan, seperti itu. WSBP waktu itu Om Ben, saya ingat, konstruksi. Oke, jadi WSBP saya masuk waktu itu di area 200-an kalau nggak salah ya Om Ben ya. Oke. Saat pom-pomers itu mulai, istilahnya kalau dibilang pom-pomer saham itu kan marketingnya saham, untuk biar saham itu lebih istilahnya cepat naik rally ke atas. Iya, iya. Saat mulai waktu itu setelah di pom-pom dia menyampaikan target bullshit-nya itu mungkin bisa ke 500 sampai 600 ya PSBB waktu itu. Ya udah, kamu area beli kamu itu makan barang saya kayak gitu, men. Oh. Jadi WSBP saya jual waktu itu di 320. Jadi intinya kamu jualan ketika sudah rame ya? Kamu beli ketika di support masih sepi, masih belum belum ada news dan lain sebagainya. Cuma kamu lihat ini saham berpotensi, kamu beli, kemudian kamu jual ketika mulai diramaikan seperti itu ya? Mulai diramaikan, betul Om Ben. Oke. Saya juga sempat merasakan juga Bank Mini waktu itu, M-Core juga pernah Om Ben. Oke. Nah ini sekarang kan kamu kan seorang swing trader nih. Dasar-dasar yang perlu diketahui apa sebagai seorang swing trader? Ya, jadi buat teman-teman nih, kan ini banyak teman-teman yang mungkin lagi sibuk ya, ada pegawai kantor, ada orang yang bekerja mungkin handle perusahaan atau punya kesibukan ibu rumah tangga dan lain sebagainya, nggak bisa mantau market. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan, dasar-dasar yang dibutuhkan menjadi seorang swing trader itu apa aja dari pengalaman kamu? Ya, kalau dari pengalaman saya sebenarnya gini Om Ben. Bursa saham ini saya ibaratkan seperti medan perang. Di mana medan perang itu kita harus lihat dulu peta perang ini seperti apa. Kita harus mulai set strategi dulu seperti apa. Strategi tersebut ya kita bisa lihat supportnya di mana, resistnya di mana. Di situ kita mulai mengukur risk dan reward kita seperti apa. Yang biasa saya utamakan risknya dulu Om Ben, sebelum rewardnya, seperti itu. Oke, jadi saya ukur risk. Oke, kamu menghitung risknya dulu, baru rewardnya. Betul Om Ben. Jadi gini Om Ben, ya saya juga ingat pepatah ya, itu juga ada pepatah menyampaikan Raja Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dalam arti ini sama halnya di dunia market. Kita ini harus memposisikan diri ini sebagai Daud Om Ben. Dimana kita mencari celah untuk masuk, untuk istilahnya melemparkan batu penjuru itu untuk mengalahkan market tersebut, seperti itu. Okay. Jadi ya saya mempelajari kurang lebih ya secara technical analisis, saya mulai buka dulu roadmap-nya biasanya. Apalagi kalau mulai dari dapat rekom dari PPC, ya saya akan filter dulu biasanya seperti itu Om Ben, yang sesuai dengan style saya seperti itu. Oke, jadi kamu filter sesuai dengan style kamu, dengan TA. Ya. Jadi swing trader harus menguasai TA ya, bener nggak sih? Betul Om Ben. Oke, jadi supaya bisa tahu mapnya kemana, arahnya kemana ya, roadmap-nya seperti itu ya. Oke. Lalu terakhir ini sudah 1 jam lebih nih. Oke, terakhir nih pertanyaan nih. Sebentar tadi yang bagus. Kamu punya tips nggak untuk pengusaha atau orang-orang yang sibuk, karena kamu kan swing trader ya? Kamu punya tips nggak sih buat mereka bagaimana cara mereka untuk trading atau apapun juga gitu? Kamu kan juga pengusaha juga nih ceritanya. Ya Om Ben, ya mungkin tips saya yang pertama, gunakan uang dingin untuk bermain di dalam saham supaya tidak mengganggu psikologis kita. Oke, jadi gunakan uang dingin ya, seperti itu. Lalu yang kedua, pelajari, banyak tanya lah, ibarat kita mulai istilahnya FOMO kita tuh justru di cara kita belajar, bukan FOMO kita itu terhadap saham A, B, C, D seperti itu.
Oke, jadi kamu yang agresif itu di mana kamu mengedukasi diri ya? Berarti seperti itu. Betul Om Ben. Ya. Agresif dalam mengedukasi diri. Oke, oke. Lalu ada lagi? Di situ juga setelah itu mulai kita benahi psikologis kita supaya lebih tenang dalam menentukan pilihan saham A, B, C dan lain sebagainya. Dan selalu buat pencatatan, itu yang paling penting Om Ben. Nyatet apa kamu? Nyatet saham tuh Om Ben. Apa yang kamu catat? Apa yang kamu catat nih? Saya selalu catat kalau target istilahnya saham-saham yang saya incar Om Ben biasanya. Oke, kamu nyatet targetnya atau nyatet trading plan-nya atau nyatet apa sih sebenarnya yang kamu catat? Awal yang saya catat adalah trading plan-nya seperti apa. Lalu yang kedua yang saya catat adalah area masuk saya di mana, seperti itu. Jika sudah menyentuh area masuk tersebut, saya akan lihat dulu volumenya seperti apa Om Ben. Nggak mungkin kalau misalnya saya masuk di saham yang volumenya kecil, nanti saya nggak bisa jualan barang, seperti itu Om Ben. Oke. Jadi kamu screening semuanya, kamu catat ya seperti itu ya? Ya, saya catat, pencatatan itu penting juga Om Ben. Karena terkadang juga lupa. Kadang saham yang kita incar, kalau kita lupa jadinya udah terbang duluan, seperti itu Om Ben. Oke. Wah, berarti kamu terstruktur banget nih. Orang yang terstruktur nih berarti kamu. Oke. Makanya nggak heran bisa bertahan ya. Oke deh. Oke, thank you banget Arnold untuk sharingnya ya, sharingnya hari ini. Ini internetnya agak putus-putus ya, tapi sepertinya nanti kalau diputar ulang, di playback ulang akan normal ya. Nanti saya coba lihat kalau memang masih jelek, saya akan upload ulang karena memang saya juga record ini seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung bersama PPC silahkan di bawah ini ada itu ya, ada para pencari cuan dan lain sebagainya ya. Di sana juga teman-teman bisa belajar ya. Dan di sini membuktikan teman-teman bahwa seorang Arnold ya yang benar-benar dari awal ketika dia belajar, ketika dia tekun, disiplin, bisa ya mencapai profit 800% dari modalnya ya. Walaupun ya mungkin teman-teman bilang itu kan kebetulan aja, tapi buat saya nggak ada yang kebetulan dalam market ya. Tapi market ini memberikan reward ya buat Arnold, di mana dia sudah berjuang keras, di mana dia sudah disiplin untuk trading ya, seperti itu ya. Saya percaya seperti itu, tidak ada yang kebetulan sih. Jadi kalau Arnold nggak siap pun nggak akan datang ya, menurut saya untuk profit seperti itu ya Arnold ya. Iya betul Om Ben. Ya oke deh. Oke, terima kasih Arnold ya. Teman-teman di hari Jumat ya, di hari Jumat ini apa ya? Akan ada ini ya. Akan ada ini seri ketiga ya, seri ketiga di mana ya? Di mana seri ketiga ini lumayan ya, 12 juta dapat 240 juta. Kita akan lihat nih. Istimewa juga Om Ben. Iya, kita akan lihat apakah ini swing trader atau ini campuran atau scalping ya. Saya juga penasaran karena saya belum ngobrol sama orangnya. Tadi sempat dia cuman share porto ke saya ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa besok hari Jumat ya. Semoga ini internet saya akan coba saya cari supaya biar stabil gimana, supaya bisa semuanya nyaman ya. Jadi buat teman-teman silakan kalau mau bergabung ke PPC, ke Telegram PPC, silakan aja di layar ada ya para pencari cuan ya. Kalian bisa bergabung di sana ya. Oke, terima kasih Arnold untuk terima kasih Om Ben. Untuk waktunya hari ini ya. Terima kasih banget ya. Salam buat keluarga ya. Semoga apa yang Arnold share ini bisa memberkati teman-teman di sini ya, dan jadi dampak ya, jadi teman-teman bisa belajar bersama dengan Amin, kita. Om Ben. Ya, oke, terima kasih Arnold ya. Kita jumpa Salam lagi. profit. Tetap sehat. Ya. Salam profit. Ya, Bye-bye. Bye-bye. Bye.